Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi ya bersama pelajaran Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat ya. Iya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa ya supaya kita selalu ada dalam perlindungan Allah, terhindar dari virus-virus yang sekarang lagi musim. Ya, berdoa dimulai. Amin. Baik, untuk hari ini Ibu akan melanjutkan materi untuk bab 2 ya. Baik, kita mulai ya. Ya, baik. Untuk bab 2, Ibu akan mulai dengan judul yaitu jabatan, analisis jabatan, tugas dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Apa sih jabatan itu? Tentu kalian sering mendengar ya istilah jabatan. Jabatan atau occupation adalah kedudukan pegawai dalam suatu organisasi serta memiliki kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik. Jadi, ketika kalian bekerja di suatu organisasi atau perusahaan, pasti kalian menduduki sebuah jabatan yang sesuai dengan kualifikasi yang kalian miliki, ya. Itulah jabatan. Yang kedua, dalam pengisian sebuah jabatan, sebelumnya pihak perusahaan pasti akan melakukan yang dinamakan dengan analisis jabatan. Apakah analisis jabatan itu? Analisis jabatan adalah suatu kegiatan pengumpulan, penilaian, penyusunan berbagai informasi secara sistematis berkaitan dengan jabatan. Contoh begini ya. Misalkan dalam sebuah perusahaan memerlukan seorang tenaga operator komputer ya. Nah, pasti sebelumnya pihak perusahaan menganalisis apa saja nih, dikumpulkan dulu datanya, pekerjaan atau jabatan apa saja yang kosong di dalam perusahaan tersebut. Misalkan ada operator komputer, ada staf keuangan, kemudian ada staf administrasi. Setelah dikumpulkan datanya mengenai jabatan apa saja yang kosong dalam perusahaan tersebut, kemudian diadakan penilaian. Nah, cocoknya misalkan untuk kualifikasi operator harus ada misalkan 3 orang atau 2 orang gitu ya. Kemudian penyusunan disusun. Bagaimana nih syarat-syarat menjadi seorang tenaga komputer di perusahaan ini? Karena misalkan seorang operator komputer di satu perusahaan tentu kualifikasinya akan berbeda dengan di perusahaan lain. Contoh, misalkan ini perusahaan administrasi sederhana saja gitu ya. Berarti yang harus menjadi seorang kualifikasi untuk menjadi seorang tenaga operator komputer, dia harus misalkan bisa mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Office, dan Microsoft PowerPoint. Misalkan kualifikasinya itu saja. Nah, ini proses inilah termasuk ke dalam analisis jabatan. Selanjutnya, ada beberapa unsur dalam analisis jabatan. Yang pertama disebut job description. Description itu itu berasal dari kata deskripsi, artinya menjelaskan, penjelasan gitu ya. Nah, job description ini artinya adalah catatan yang sistematis mengenai tugas maupun tanggung jawab pada jabatan tertentu ya. Contohnya, misalkan menjadi seorang tenaga operator komputer. Job description-nya adalah dia bertanggung jawab misalkan dalam pengadaan data analisis secara online. Kemudian dia bertanggung jawab untuk menyajikan data apabila data tersebut diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga, mengolah data yang masuk ataupun yang keluar
dari perusahaan gitu ya. Nah, itu termasuknya job description, artinya penjelasan mengenai tanggung jawab dari sebuah jabatan tertentu gitu ya. Yang kedua adalah job specification. Kalau job specification adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekerja yang akan menduduki suatu jabatan. Hal ini berkaitan dengan minimal pendidikan, pelatihan yang pernah dijalani, jenis kelamin, batasan umur, dan kemampuan yang dimiliki ya. Kalau kalian sering melihat di surat kabar ataupun di media online ya, kalian pasti sering melihat ada pengumuman lowongan kerja, jenis kelamin wanita, umur maksimal 32 tahun, tinggi maksimal untuk perempuan 160 cm, tinggi minimal untuk laki-laki 165 cm, pandai berbicara dengan orang banyak, komunikatif, mampu bekerja secara tim, menguasai Microsoft Word, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Kan itu ada syarat-syarat ya ketika kita melihat ada lowongan pekerjaan, betul kan? Nah, itu disebut sebagai job specification ya. Bisa membedakan nggak? Ibu ulang lagi ya, sekali lagi. Kalau job description adalah penjelasan ataupun uraian tugas dari sebuah jabatan ya. Misalkan seorang office boy atau office boy ya. Misalkan job description-nya adalah dia bertanggung jawab untuk membersihkan seluruh ruangan yang ada di kantor. Dia bertanggung jawab terhadap alat-alat kebersihan yang ada di kantor. Dia bertanggung jawab atas misalkan air minum harus disediakan kepada seluruh staf yang ada di kantor. Nah, itu uraian tugas itulah yang dinamakan dengan job description. Kalau job specification, ketika seseorang akan melamar menjadi seorang office boy, misalkan ada syarat nih dari perusahaannya. Yang pertama harus ulet, yang kedua laki-laki atau perempuan yang sehat jasmani dan rohani gitu ya. Yang ketiga bekerja dari pukul 8 sampai pukul 12 atau pukul 5 misalkan gitu ya. Bisa membedakan ya? Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, ketika sebuah perusahaan akan melakukan analisis jabatan, ada beberapa metode yang biasanya mereka lakukan ya. Utamanya dalam kegiatan rekrutmen ataupun penyaringan pegawai ya, ada beberapa metode yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah kuesioner. Kuesioner adalah pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya ya. Jadi perusahaan menyusun sebuah daftar pertanyaan yang wajib diisi oleh para pelamar kerja ataupun para karyawan yang ingin naik jabatan ya. Yang kedua adalah observasi. Observasi yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung cara pegawai dalam melaksanakan tugasnya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dengan pola wawancara atau interview. Pengumpulan data yang artinya adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya ya. Mungkin kalian lebih banyak mendengar kata interview ini ya dibanding dengan yang dua tadi ya, ketika dalam proses penyaringan pekerja gitu ya. Jadi interview ini adalah salah satu metode dari analisis jabatan. Yang terakhir adalah menulis laporan pekerjaan. Menulis laporan pekerjaan ini biasanya dilakukan ketika seseorang sudah berada dalam sebuah jabatan tertentu di perusahaan dan ingin naik ke jabatan lainnya. Biasanya dia diwajibkan untuk menyusun laporan terkait jabatan sebelumnya ya. Kemudian dinilai kinerjanya bagus atau tidak. Kalau bagus, dia bisa naik jabatan. Tapi kalau misalkan kinerjanya kurang, berarti belum bisa untuk naik jabatan berdasarkan hasil laporan pekerjaan yang dia tulis. Selanjutnya adalah
jenis-jenis jabatan dalam kegiatan administrasi. Ada beberapa jabatan yang biasanya sering kita temui di perusahaan. Yang pertama adalah kepala atau pimpinan atau direktur ya. Kemudian manajerial, manajer gitu ya, manajer keuangan, manajer pemasaran, itu masuknya ke dalam jabatan manajerial. Yang ketiga adalah staff ya. Staff itu adalah pegawai dari masing-masing baik itu kepala ataupun manajer. Yang keempat adalah kepala personalia atau HRD ya, seringlah kita dengar. Terakhir adalah kepala tata usaha yang mengurusi masalah administrasi di sebuah perusahaan ya. Nah, tugasnya untuk hari ini adalah kalian buat sebuah job specification ya. Buat sebuah job specification untuk satu jabatan tertentu. Misalkan seorang dibutuhkan seorang sales. Nah, job specification-nya kira-kira menurut kalian apa saja? Silahkan tulis di kolom tugas ya di Google Classroom kalian ya. Oke. Ya, terima kasih untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa kalian cermati kemudian bisa dipahami ya. Oke, jangan lupa kerjain oleh-oleh dari ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.